penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Cornelia Saiman Edo, guru SD Impres Liang Bakal, Kecamatan Cibal. Saya Silvester Lensi Haki, SPD GR, guru di SMP Negeri 1 Cibal, Kecamatan Cibal. Saya Octavianus John Tongo, guru di SMA Negeri 2 Cibal, Kecamatan Cibal Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Fian, selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Ya, selamat siang Ibu Ima. Baik Pak Fian, sesuai dengan agenda kita pada kesempatan ini bahwa pada hari ini Pak Fian akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Desi. Nah Pak Fian, sebelum kegiatan coaching ini dilakukan, ada beberapa penyampaian yang ingin saya sampaikan sebagai observer terkait kegiatan coaching yang mau dilaksanakan. Ya, siap Ibu Ima. Baik, yang pertama saya akan memaparkan terkait rubrik penilaian yang akan saya observasi pada kesempatan ini. Ya. Ya, yang pertama nanti yaitu apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Pak Fian sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach terhadap coachingnya. Ya. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan jawaban dari coachee, apakah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Ya. Kemudian yang keempat nanti, dalam pelaksanaannya itu nanti Pak Fian harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah saya boleh bertanya Pak Fian? Ya, boleh Bu. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Fian. Yang pertama, kompetensi apa yang Pak Fian ingin kembangkan dari kegiatan coaching yang mau dijalankan hari ini? Ya, baik Ibu Ima, ada 3 kompetensi nanti yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak Fian, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat bagus. Sekarang dari ketiga kompetensi tersebut tentunya ada yang lebih spesifik yang mau dicapai oleh Pak Fian. Kira-kira apa yang akan dikembangkan dari kegiatan coaching pada hari ini? Ya, berkaitan dengan ketiga kompetensi tersebut, ada 2 hal yang secara spesifik yang saya akan terapkan nanti. Yang pertama yaitu adanya kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Nah Pak Fian, pertanyaan terakhir sebelum kegiatan coaching, apa indikator yang ingin dicapai dari kegiatan coaching hari ini? Berkaitan dengan indikator yang akan saya capai hari ini Ibu Ima, yaitu di mana ketika saya menghadapi sebuah persoalan, dan persoalan itu atau situasi yang saya hadapi ini dapat menemukan solusi yang terbaik, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Fian, selamat melakukan kegiatan coaching. Ya. Selamat siang Valensi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bapak, puji Tuhan, kabar saya hari ini sangat baik sekali, luar biasa. Mudah-mudahan perasaan yang sama juga dialami oleh Bapak hari ini. Ya, baik Pak, kalau berkaitan kabar saya, puji Tuhan, saya masih dalam keadaan yang sehat. Ya, baik Pak Lesi, seperti kesepakatan kita bahwa
hari ini kita bertemu kembali untuk mendiskusikan situasi yang sedang dihadapi oleh Pak Lensi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Lensi. Saya minta dengan sangat nanti Pak Lensi untuk meresponnya dengan baik. Ya. Baik Pak Lensi, yang pertama apa yang menjadi topik perbincangan kita hari ini? Baik Bapak, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan terima kasih karena hari ini saya dan Bapak bisa dipertemukan. Saya tahu Bapak punya kesibukan yang sangat luar biasa, tetapi karena memang punya perhatian terhadap saya, makanya hari ini bisa bertemu. Terkait dengan apa yang menjadi topik pertemuan kita hari ini Bapak, dari kemarin saya coba cari-cari waktu untuk bisa bertemu Bapak karena memang ada persoalan yang saya hadapi. Persoalan itu Bapak terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas. Ya. Itu yang menjadi hal yang bisa saya nanti komunikasikan. Ya, baik Pak Lensi, ternyata Pak Lensi ini mengalami situasi berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Baik Pak Lensi, dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa tujuan yang akhirnya nanti dicapai dalam percakapan kita hari ini? Baik, terkait dengan tujuan percakapan kita hari ini Bapak, saya berharap nanti dari komunikasi kita, dari percakapan kita hari ini Bapak, saya mendapatkan solusi dari persoalan yang saya hadapi terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas. Ya. Karena memang itu yang menjadi persoalan saya Bapak, terkait dengan proses pembelajaran. Saya berharap nanti komunikasi ini bisa menemukan solusi. Ya, mudah-mudahan ya Pak Lensi. Ya. Apa yang kita diskusikan sebentar, apa yang kita dialog ini menemukan solusi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lensi sendiri. Baik Pak Lensi, situasi apa yang dialami oleh Bapak untuk menceritakan persoalan atau situasi yang dihadapi oleh Bapak sendiri? Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan situasi pembelajaran saya di dua pertemuan yang saya sudah jalankan ini Bapak, ada persoalan yang saya hadapi. Persoalannya itu adalah ada satu siswa di saat saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas di dua pertemuan yang saya sudah jalankan, itu tingkat konsentrasinya itu menurun sekali. Sangat menurun. Situasi ini yang membuat saya sedikit terganggu Bapak, karena memang anaknya ini aktif dan pandai sekali. Di semester lalu dia sudah mendapat ranking. Begitu di pertemuan pertama, pertemuan kedua kemarin, saya melihat tingkat konsentrasinya menurun, semangatnya juga menurun. Situasi itulah yang membuat saya merasa terganggu, sehingga terjadilah proses komunikasi kita hari ini Bapak. Oh, seperti itu ya Pak Lensi. Benar Ya sekali. baik, Bapak tadi sudah menceritakan persoalan yang dihadapi oleh Pak Lensi sendiri, di mana salah satu peserta didik dari Pak Lensi ini tingkat konsentrasi dalam proses pembelajaran itu sangat menurun. Benar Dan sekali. ternyata dia juga merupakan salah satu peserta didik yang cerdas. Seperti itu Pak Lensi. Ya baik, dengan menghadapi persoalan seperti ini, langkah apa yang pernah diambil oleh Pak Lensi untuk mengatasi persoalan ini? Baik, terkait dengan langkah Bapak, karena memang situasinya itu sudah berjalan di dua pertemuan. Ya. Langkah yang saya ambil kemarin setelah pertemuan kedua itu, saya coba memanggil teman terdekatnya. Iya. Kebetulan teman terdekatnya ini adalah orang yang terdekat baik di tempat tinggal maupun proses interaksinya di sekolah. Ini mereka saya lihat itu sangat dekat sekali. Saya coba bangun komunikasi dengan temannya, mencari tahu mungkin ada persoalan di rumah sehingga tingkat konsentrasi dan semangat belajarnya itu menurun. Tapi kemarin respon dari temannya itu bahwa Pak, saya sama sekali tidak mengetahui kenapa juga dia seperti itu. Saya juga di sekolah ini saya tidak tanya kenapa dia konsentrasinya menurun, kemudian sering murung, tidak semangat. Dia juga tidak tanya. Sehingga dari situ saya belum menemukan jawaban yang pasti terkait dengan situasi yang dialami oleh anak yang bersangkutan. Iya, bagus sekali Pak Lensi. Artinya bahwa langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali,
di mana Bapak mendekatkan diri pada salah satu peserta didik yang notabene-nya bertetangga dengan peserta didik yang bermasalah ini, dan melakukan pendekatan menanyakan kepada dia kenapa tingkat konsentrasinya menurun pada saat pelaksanaan proses pembelajaran itu berlangsung. Menurut Bapak, apa langkah konkret yang Bapak ambil untuk mengatasi persoalan ini? Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan langkah konkret, saya juga berpikir dari kemarin bahwa apa yang saya sudah lakukan terkait dengan memanggil teman terdekatnya untuk mencari tahu persoalan yang dihadapi itu bukan merupakan solusi yang efektif, karena memang saya belum menemukan jawaban. Dari situ saya berpikir bahwa langkah konkret yang mungkin bisa saya ambil, kebetulan di 2-3 hari ini ke depan Bapak, saya ada jalan di kelasnya mereka. Yang saya lakukan nanti adalah saya akan memanggil langsung anak yang bersangkutan. Kalaupun nanti di pertemuan ketiga ini siswa yang bersangkutan itu sudah kembali pada proses aktif, dia sudah kembali semangat, atau segala macam, dia sudah happy kembali, tetapi saya akan tetap pertanyakan ada apa dengan dirinya di 2 pertemuan sebelumnya. Sehingga nanti sebelum proses pembelajaran di kelas itu saya mulai, saya akan panggil dia Bapak, menanyakan mungkin ada persoalan. Kenapa hal ini saya lakukan? Supaya nanti di dalam proses penilaian sikap yang saya berikan kepada anak yang bersangkutan itu tidak terjadi miskomunikasi antara saya dengan dia. Karena terus terang di proses pembelajaran ini Bapak, saya tetap menggunakan rubrik penilaian sikap, dan salah satunya adalah terkait dengan keaktifan. Sehingga untuk menghindari persoalan itu Bapak, saya akan panggil dia, mencari tahu ada apa dengan dirinya. Itu mungkin yang konkret yang bisa saya ambil nanti di pertemuan ketiga Bapak, memanggil dia secara langsung untuk menanyakan persoalan. Oh ya, baik Pak Lensi, Bapak sudah berusaha keras ya. Hal itu dibuktikan bahwa langkah awal tadi atau langkah yang sudah pernah Bapak tempuh, yaitu mendekatkan diri Bapak kepada salah satu peserta didik yang bertetangga dengan dia, menanyakan kenapa dia konsentrasinya menurun pada saat proses pembelajaran. Tidak hanya sampai di situ, terus Bapak juga berusaha untuk mengambil sebuah langkah konkret. Salah satu langkah konkret yang Bapak ambil tadi, yaitu di mana Bapak mendekatkan diri, ya, atau pendekatan secara pribadi kepada peserta didik tersebut untuk menanyakan kepada dia apa yang menjadi penyebab sehingga konsentrasi dari peserta didik ini menurun. Itu sudah langkah yang bagus sekali Pak Rensi. Terus dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, apakah langkah konkret ini sudah tepat untuk mengatasi persoalan ini Pak Rensi? Menurut saya sudah tepat Bapak. Kenapa saya optimis bahwa langkah terakhir ini merupakan langkah yang paling tepat? Karena memang persoalan ini adalah persoalan individu anak di kelas. Iya. Kalau kemarin persoalannya itu adalah homogen terkait dengan semua anak di dalam kelas, mungkin saya bisa refleksi diri, oh ini mungkin terkait dengan metode pembelajaran saya yang tidak berkenan sehingga semua anak itu tidak antusias. Tetapi karena ini hanya satu orang, maka saya pendekatan yang paling konkret itu adalah bagaimana saya membangun komunikasi langsung dengan anak yang bersangkutan. Saya optimis Bapak bahwa ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan. Ternyata Valensi ini juga orang yang beroptimis ya. Ya, Pasti. hal itu ditunjukkan dari perkataan Valensi tadi bahwa Valensi akan beroptimis, berusaha keras untuk melakukan pendekatan pribadi kepada peserta didik ini agar menemukan solusi terhadap persoalan yang dia hadapi. Nah, bagaimana Bapak akan memastikan rencana ini terlaksana dengan baik? Baik, terkait dengan memastikan apakah solusi atau rencana ini dapat berjalan baik. Satu hal mungkin yang bisa saya sampaikan ke Bapak bahwa saya akan tetap konsisten. Konsistennya apa? Setiap nanti persoalan yang dihadapi oleh siswa saya di kelas, terlebih khusus terkait dengan persoalan individu, pendekatan secara langsung merupakan solusi yang paling tepat. Karena dari situ nanti saya bisa memastikan persoalan apa yang dihadapi. Mungkin berangkatnya dari rumah dia tidak makan sehingga berpengaruh pada proses pembelajarannya di kelas. Sehingga bagi saya Bapak bahwa pendekatan yang sama akan saya perlakukan yang sama untuk semua siswa di dalam kelas. Tidak hanya untuk siswa yang hari ini Bapak. Siapapun besok nanti kalau tingkat konsentrasi belajarnya menurun, akan saya lakukan dengan pendekatan yang sama.
sehingga bagi saya akan konsisten. Iya, ya, bagus jawabannya Pak Lensi bahwa agar perencanaan itu terlaksana dengan baik, Bapak perlu berkonsisten dengan apa yang Bapak sampaikan, kemudian nanti Bapak mengimplementasikan dari apa yang Bapak ucapkan. Nah, dan yang terakhir Pak Lensi, yaitu pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti dialog atau sesi diskusi kita hari ini? Terima kasih. Pertama, kalau bicara perasaan Bapak, saya hari ini sangat lega sekali. Ya, Karena memang saya berpikir bahwa sekecil apapun persoalan, ya, jika itu dibagikan atau dikomunikasikan dengan orang lain, pasti hasilnya akan lebih baik. Hari ini hasil yang saya dapat adalah saya lega, karena memang persoalan yang saya hadapi, yang saya coba pikirkan sendiri selama ini, ternyata begitu dikomunikasikan dengan Bapak, ya ternyata solusinya sekecil itu. Saya tidak terbayangkan bahwa akan semudah itu solusi yang bisa diambil. Tapi berkat komunikasi dengan Bapak hari ini, puji Tuhan saya bisa menemukan solusinya, dan saya sangat bahagia Bapak. Terima kasih. ya, sama-sama Pak Lensi, ya, karena hari ini Bapak sudah berbagi dengan saya, berdialog dengan saya untuk mengatasi persoalan yang Bapak hadapi. Semoga persoalan ini, apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak inginkan, supaya bisa tercapai dengan mudah. Kata kuncinya itu bahwa Bapak perlu berkomitmen terhadap persoalan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Itu saja perjumpaan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Baik Pak Fian, Ya. sudah melaksanakan kegiatan Foto coaching dan- bersama Pak Lensi tadi tanpa adanya hambatan dan tantangan. Ya. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan bersama Pak Lensi tadi, ada beberapa pertanyaan dan juga pernyataan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan tadi. Ya, baik Ibu Ima, indikator yang sudah tercapai yang saya lakukan yaitu dalam percakapan tadi, yaitu saya menggunakan alur cerita, di mana alur cerita itu tadi yang pertama menanyakan tujuan, terus yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat yaitu adanya rasa tanggung jawab dari coach itu sendiri. Terus dari apa yang kami perbincangkan di sini sudah menemukan titik terang di mana coach itu sendiri tadi menemukan sebuah solusi terhadap situasi yang dia alami. Baik Pak Fian, kemudian berikutnya saya hanya mau menyampaikan bahwa dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Fian bersama Pak Lensi tadi, Pak Fian sudah mengikuti alur tirta dengan baik, sesuai dengan alurnya, di mana tadi Pak Fian sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Pak Lensi, juga menemukan coach tadi, Pak Lensi dalam hal ini tadi sudah menemukan solusi yang terbaik yang ingin dia lakukan nanti ke depannya. Kemudian coaching juga hari ini melakukan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, ya, seperti kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik, kemudian terakhir pertanyaan dari saya terkait kegiatan coaching hari ini Pak Fian, yaitu kira-kira kompetensi seperti apa lagi yang ingin Pak Fian lakukan atau terapkan ke depannya untuk kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Ya, baik Ibu Mia, kompetensi yang nanti saya akan terapkan untuk kedepannya yaitu saya harus menambah wawasan pengetahuan saya ini berkaitan dengan materi tirta. Saya harus bisa menguasai betul ya alur tirta itu seperti apa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan seperti itu. Baik Pak Fian, demikian saja hasil observasi yang sudah saya lakukan terkait
kegiatan coaching. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat Terima siang. kasih. Terima kasih banyak. Oke. Selamat siang Ibu Ima. Selamat siang juga Pak Lensi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik dan saya sangat bahagia hari ini. Oke, terima kasih Bu Ima. Saya juga hari ini kabarnya baik. Keberadaan kita hari ini di sini Bu Ima terkait dengan tugas pokok kita masing-masing. Saya tahu hari ini Ibu Ima berposisi sebagai coach nanti untuk coaching teman sejawat kita Pak Fian. Sebelum nanti proses coaching itu berlangsung, ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan ke Ibu Ima. Yang pertama, proses coaching kita hari ini itu harus sesuai dengan alur kita, itu sudah pasti. Kemudian nanti yang kedua, apakah nanti penyampaian coaching itu harus sesuai dengan alur kita itu. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan, karena nanti saya kemudian Ibu Ima dengan Pak Fian itu akan duduk bersama untuk sama-sama melihat. Saya akan mendengarkan bagaimana jawaban dari coach C terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ima selaku coach. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaannya nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin 4 itu adalah rubrik penilaian yang menjadi acuan nanti bagi Ibu Ima di dalam proses supervisi berlangsung. Kemudian sebelum proses observasi berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya mau tanyakan ke Ibu Ima. Dari proses coaching ini nanti berlangsung, kira-kira apa yang mau dikembangkan? Baik Pak Lensi, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching pada kesempatan ini, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, luar biasa sekali Ibu Ima. Nah, dari 3 kompetensi yang telah disebutkan tadi oleh Ibu Ima, mana yang lebih spesifik yang mau dikembangkan dari proses coaching hari ini? Pak Lensi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching hari ini, tentunya yang pertama sekali yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa sekali Ibu Ima. Mudah-mudahan tujuan dari proses coaching hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan pertanyaan terakhir mungkin Ibu Ima, indikator apa yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini? Pak Lensi, adapun indikator yang ingin saya capai dari kegiatan hari ini yaitu mendapatkan atau menemukan solusi dari situasi yang tengah dihadapi oleh coach. Luar biasa. Selamat menjalankan tugas Ibu Ima. Semoga proses coaching hari ini dapat berjalan dengan baik. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Fian. Selamat siang Ibu Ima. Bagaimana kabar Pak Fian hari ini? Sehat Ibu Ima. Puji Tuhan Pak Fian, saya pun pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Semoga pertemuan kita hari ini menemukan atau mendapatkan solusi yang terbaik. Nah Pak Fian, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dari apa yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching di sini. Nah, Pak Fian, apa topik dari diskusi yang mau kita laksanakan pada kesempatan ini? Ya, baik Ibu Ima, topik yang menjadi perbincangan kita hari ini yaitu berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas.
hal apa yang ingin Pak Fian capai dari diskusi kita pada kesempatan ini? Ya, berkaitan dengan hal yang ingin dicapai, yaitu di mana saya menemukan sebuah solusi terhadap situasi yang saya alami. Seperti itu, Ibu Ima. Baik, Pak Fian. Situasi seperti apa yang Pak Fian alami sehingga Pak Fian mau berbagi dengan saya pada kesempatan ini? Ya, baik Ibu Ima. Saya mengalami sebuah situasi di mana saya menghadapi sebuah persoalan yang agak rumit. Persoalan itu berkaitan dengan salah satu peserta didik saya ini sering bolos pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya bawakan atau yang saya ampu. Hal ini pun sangat mengganggu pikiran saya dan juga mengganggu peserta didik yang lainnya. Kenapa dikatakan mengganggu peserta didik yang lainnya? Yang saya takut adalah bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan mempengaruhi teman-teman lainnya untuk mengikuti perilaku yang dia alami, seperti itu. Pak Fian tadi sudah memaparkan situasi yang Pak Fian alami. Saya yakin Pak Fian sudah pernah mencoba mengambil langkah terkait situasi tersebut. Nah, kira-kira langkah seperti apa yang Pak Fian sudah buat selama ini? Ya, berkaitan dengan langkah Ibu Ima, saya pernah mengambil sebuah tindakan. Ya, tindakannya di mana kebetulan dia masuk ke kelas mengikuti mata pelajaran yang saya bawa. Saya memanggilnya, menanyakan kepada dia kenapa dia sering bolos pada saat mata pelajaran yang saya bawakan. Jawaban dari dia bahwa saya jenuh atau bosan dengan mata pelajaran ini. Yang kedua, selain saya memanggil dia, yaitu saya juga memberi nasihat kepada dia, nasihat supaya dia tidak mengulangi hal yang sama. Yang ketiga, yaitu saya memberi tugas tambahan kepada dia supaya dia lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, saya juga pernah mengambil sebuah tindakan, yaitu membawanya ke guru BK. Tentunya langkah-langkah yang sudah Pak Fian coba sudah sangat bagus, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari beberapa langkah yang sudah diambil, kira-kira langkah konkret seperti apa yang ingin Pak Fian ambil ke depannya dari situasi tersebut? Ya. Baik Ibu Ima, langkah konkret yang akan saya tempuh kebetulan juga dari langkah konkret yang 4 tadi, yaitu saya menanyakan kepada dia kenapa dia tidak mengikuti sering bolos pada saat pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu. Terus saya menasihati dia, kemudian saya memberi tugas tambahan kepada dia, dan juga mengajaknya atau membawanya ke guru BK. Tetapi hal tersebut tidak efektif bagi dia. Nah, langkah konkret yang akan saya tempuh untuk kedepannya, yaitu di mana saya akan membuat sebuah metode pembelajaran yang aktif, di mana peserta didik lebih aktif dibandingkan gurunya. Di mana metode itu juga bisa membuat sebuah peserta didik itu merasa senang dan tidak jenuh terhadap mata pelajaran yang saya ampu. Contoh metode yang akan saya terapkan nanti mungkin salah satunya adalah pembelajaran di luar kelas, seperti itu. Luar biasa sekali solusi yang ditawarkan oleh Pak Fian terkait situasi yang dialami. Lalu bagaimana rencana itu dapat terlaksana dengan baik? Bagaimana Pak Fian memastikan bahwa rencana yang Pak Fian sudah sampaikan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal? Ya, agar rencana tersebut terlaksana dengan baik, Ibu, di sini ada perlu implementasi dari saya, bahwa saya bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata, tapi perlu diterapkan. Dan juga yang kedua adalah saya harus konsisten dengan apa yang saya sampaikan, seperti itu. Baik Pak Fian, terima kasih sudah berbagi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Fian setelah kita melakukan diskusi pada kesempatan ini?
Ya, baik, berkaitan dengan perasaan Ibu, saya bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Ima, sudah bisa berbagi, sudah berdiskusi dengan saya untuk mengatasi situasi yang saya alami. Dari sini saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Ima, bisa berbagi dengan Ibu Ima. Ya. Luar biasa sekali Pak Fian, akhirnya situasi yang dialami oleh Pak Fian menemukan jawaban atau solusi yang terbaik. Semoga apa yang sudah Pak Fian temukan hari ini dapat terlaksana sehingga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baik, Ibu Ima, selamat sudah menjalankan tugasnya dengan baik hari ini. Sebelum kegiatan observasi semua proses kita hari ini selesai, itulah saatnya kita masuk pada kegiatan terakhir. Sebelum Ibu meninggalkan tempat ini, ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses coaching yang sudah dijalankan hari ini. Yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator yang sudah dicapai dan diinginkan tadi. Pak Nancy, tadi kami dengan Pak Fian sudah melakukan kegiatan coaching hari ini dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Nah, dari kegiatan ini tadi saya dan Pak Fian melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan menyanarkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menemukan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat coach selaku coach tadi dapat menggali permasalahan yang tengah dihadapi oleh coach yaitu Pak Fian, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, Ibu Ima. Saya juga tadi mengalami sendiri proses observasi yang dijalankan, bahwa di mana tadi penerapan alur kita itu sudah dijalankan dengan baik. Kemudian prinsip coaching juga sudah didapatkan, di mana tadi ada proses kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan Ibu Ima sudah menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Fian tadi selaku coaching. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin Ibu Ima, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang barusan dilakukan? Tentunya tak henti-hentinya saya sebagai pendidik selalu terus belajar, kemudian mencari menanyakan atau selalu berbagi dengan rekan sejawat ataupun senior, bahkan dengan kepala sekolah, kemudian banyak membaca terkait khususnya terkait alur tirta ini agar kegiatan seperti ini ke depannya lebih baik dari yang hari ini. Baik, terima kasih Bu Ima. Selamat sudah banyak melakukan hal yang baik hari ini. Pertahankan itu Ibu Ima, semoga nanti ke depan bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Selamat siang Valensi, selamat siang, bertemu Fabian. kembali. Bagaimana Sama-sama. keadaannya? Puji Tuhan, kabar baik hari ini, keadaannya sehat. Ya, syukur kepada Tuhan. Baik Valensi, seperti yang kita janjikan kemarin bahwa hari ini kita bertemu dalam kegiatan coaching yang Bapak laksanakan dengan coaching sebentar, yaitu dengan Ibu Ima. Dan di sini saya sebagai supervisornya. Sebelum Bapak melaksanakan coaching sebentar, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak karena saya di sini sebagai supervisor, yaitu berupa rubrik penilaian. Ya. Yang pertama nanti dalam rubrik penilaian yang saya nilai adalah apakah coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak menyampaikan nanti pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Terus yang ketiga, saya akan mendengarkan jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan daripada coach? Ya. Terus yang keempat, Valensi, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip daripada coaching itu sendiri.
seperti adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, itu nanti yang akan saya nilai. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu saya tanyakan kepada Pak Lensi, yaitu dalam coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan proses coaching hari ini, potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama tentu kehadiran penuh saya dalam proses ini, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir nanti adalah bagaimana saya memaksimalkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, dari 3 kompetensi tersebut Pak Lensi, tolong Pak Lensi sampaikan kompetensi apa yang digunakan secara spesifik dalam dialog Bapak sebentar. Baik, dari 3 kompetensi yang dikembangkan, saya mungkin akan lebih fokus ke 2 hal nanti Bapak. Yang pertama terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua bagaimana saya hadir secara penuh di dalam proses coaching itu nanti. Oh ya, baik ya. Ya, terus dan yang terakhir Pak Lensi, apa indikator ketercapaian dari coaching yang nanti akan Bapak laksanakan? Baik, indikator yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini Bapak, bahwa saya bersama coaching nanti berharap akan menemukan solusi yang terbaik dari persoalan yang dihadapi. Mungkin itu yang akan menjadi capaian terakhir dari proses coaching kami hari ini. Iya, baik Pak Lensi, sudah bagus jawabannya. Nah, untuk sementara berakhir di sini dulu untuk pra observasinya. Nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Baik. Ya, selamat siang. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Ima. Selamat siang juga Pak Lensi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik dan juga saya merasa bahagia bisa bertemu dengan Pak Lensi dan juga Pak Fian pada kesempatan ini. Oke, baik, terima kasih. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya juga bahagia bisa bertemu dengan Ibu Ima hari ini. Nah, sesuai dengan agenda kita kemarin, Ibu Ima sudah komunikasikan itu dengan saya terkait dengan apa yang mau kita sampaikan hari ini. Saya mungkin pertama dulu mencari tahu dulu Ibu Ima, kira-kira apa menjadi topik yang mau disampaikan hari ini ke saya hari ini. Adapun topik yang saya ingin diskusikan bersama Pak Lensi hari ini yaitu terkait proses kegiatan pembelajaran di kelas saya. Berarti berhubungan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Betul sekali. Dari topik itu Ibu Ima, tentu ada tujuan dari percakapan kita hari ini. Saya mau dapat itu dulu dari Ibu Ima, kira-kira apa tujuan? Tujuan dari diskusi kita hari ini yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak, kemudian lebih menyenangkan dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Luar biasa sekali Bu. Terus dari tujuan itu, kemudian dari topik tadi terkait dengan proses pembelajaran di kelas, situasi apa yang sedang dialami saat ini? Baik Pak Lensi, adapun situasi yang tengah saya hadapi selama ini yang menjadi sedikit pikiran saya terganggu dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu ada salah satu siswa saya di kelas 1 di mana anak tersebut namanya Raka, dia sesuka hati saja di dalam kelas, tidak mau diatur, kemudian suka mengganggu temannya. Pokoknya dia apa yang dia mau buat saja di kelas tanpa dia menyadari kehadiran saya sebagai guru di dalam kelas. Jadi itulah situasi yang tengah saya hadapi dan itu yang saya mau berbagi dengan Pak Lensi pada hari ini. Dari situasi itu Ibu Ima,
apakah pernah terpikirkan terkait dengan proses pembelajaran di kelas itu, kemudian masalah yang ditampilkan oleh siswa yang namanya Raka tadi, apakah Ibu Ima sudah menemukan solusi untuk bisa mengatasi persoalan itu sehingga nanti proses pembelajarannya ke depan itu kembali kondusif? Ada beberapa tawaran solusi yang sudah pernah saya coba. Pertamanya itu saya menegur. Kemudian menegur, lalu saya bertanya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian bahkan saya pernah menemukan orang tuanya, dan ternyata anak ini dititipkan kepada neneknya. Sehingga saya tidak bisa berkata-kata banyak terhadap neneknya. Kalau memang kalaupun saya harus bertemu dengan orang tuanya dan ternyata dia tinggal bersama neneknya. Jadi itu beberapa tawaran yang saya sudah pernah buat, namun tidak ada perubahan dari diri anak tersebut setelah saya melakukan pendekatan seperti itu. Baik Ibu Ima, secara pribadi saya memberikan apresiasi karena Ibu Ima sudah mengambil langkah pertama walaupun hasilnya belum maksimal. Kemudian tentu Ibu Ima berpikir bahwa persoalan ini tidak terus berkembang. Langkah konkret apa yang mau diambil ke depan? Karena tadi sudah disampaikan sudah ambil satu strategi, tetapi kira-kira langkah apa nanti yang akan diambil untuk ke depan? Ya, baik Pak Desi, untuk kedepannya yang pertama bagi saya dulu sebagai guru, setelah saya merefleksikan selama beberapa hari, tentunya saya dulu yang harus merubah. Saya dulu harus merubah. Berangkatnya dari dalam dari diri sendiri dulu, kemudian nanti kepada anak tersebut. Dari diri saya, mungkin pembelajaran yang saya bawakan selama ini kurang menarik perhatiannya dia, sehingga dia semaunya saja di dalam kelas. Kemudian dari situ saya mengambil langkah, yaitu saya harus merancang kegiatan pembelajaran. Yang pertama harus menyenangkan, sehingga dia bisa biar sedikitnya dia bisa berubah menyenangkan. Kemudian saya harus membuat anak-anak di dalam kelas, khususnya Raka ini, membuat dia bahagia dulu. Ketika dia bahagia, maka dia akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas. Itu dari saya sebagai gurunya. Sekarang untuk anak tersebut, solusi yang saya tawarkan yaitu saya akan memberikan tugas kepada Raka, tugas khusus di dalam kelas. Misalnya menjadi ketua keamanan di kelas, kemudian tugas mengambil buku di perpustakaan, sehingga Raka menjadi lebih sibuk, kemudian dia bisa menganggap dirinya dihargai. Ya, karena diberikan tugas. Jadi itulah tawaran saya terkait situasi yang saya hadapi. Itulah rencana aksi saya untuk minggu ke depannya. Berarti mengalihkan konsentrasinya supaya dia tidak mengganggu. Betul. Luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu Ima, apakah langkah konkret ini yang sudah direncanakan itu sudah tepat untuk menyelesaikan persoalan siswa yang namanya tadi disebutkan? Dari langkah konkret tersebut saya yakin dan saya percaya bahwa langkah tersebut tidak salah, sehingga langkah itu yang akan saya ambil ke depannya. Memang kita sebagai guru Ibu Ima harus optimis karena yang mengetahui persoalan di kelas Ibu Ima sendiri,
Kemudian solusi yang ditawarkan tadi saya berpikir harus dilakukan dengan optimis. Kemudian Ibu Ima, bagaimana memastikan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik ke depan? Saya rasa saya harus pertama tadi optimis, Ya, kemudian konsisten. benar. Selalu konsisten dengan apa yang saya sudah mulai ingin terapkan. Nah, dengan optimis dan konsisten, saya rasa apa yang menjadi tujuan saya dan harapan saya yakin pasti tercapai. Luar biasa sekali Ibu Ima, ternyata hari ini komunikasi singkat kita sudah menemukan solusi, dan bukan saya tadi yang menawarkan solusi Ibu Ima, tetapi Ibu Ima sendiri yang menemukan solusi. Luar biasa sekali. Di balasannya kita di ujung percakapan kita hari ini, saya berpesan tetap semangat dalam proses pembelajaran di kelas. Apapun situasi di kelas, jalani itu dengan senang hati, karena kita percaya bahwa anak yang dititipkan kepada kita adalah anak-anak yang luar biasa yang mau kita kembangkan potensinya. Betul sekali, Pak. Selamat menjalankan tugas berikutnya. Saya tahu Ibu Ima sebentar ada jam di kelas lain. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak Lisi. Oke. Ya. Selamat siang Pak Lesi. Kita bertemu lagi setelah Bapak tadi melakukan coaching dengan Ibu Ima. Nah, sekarang kita berada di pasca observasi. Bagaimana perasaan Bapak ketika sudah melaksanakan coaching tadi? Perasaan saya setelah melakukan proses coaching tadi itu, pertama saya sangat bahagia dan berbangga diri karena saya terlibat di dalam proses ini. Kemudian yang kedua, proses coaching yang kami lakukan tadi itu sudah menerapkan proses alur tirta, kemudian dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali persoalan yang saya temukan tadi pada coach, dan coach sendiri yang menemukan solusinya tadi. Begitu, Pak. Ya, benar sekali Pak Lensi. Saya juga mengamati tadi bahwa proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar, di mana Bapak atau proses coachingnya menggunakan alur tirta seperti apa yang disampaikan oleh Bapak sendiri tadi. Terus kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan untuk kedepannya yang ingin Bapak capai? Baik, terkait dengan kompetensi diri saya yang harus dikembangkan ke depannya, Bapak. Pertama, saya secara pribadi akan terus mengembangkan bagaimana memahami proses penerapan tirta ini dengan baik. Itu yang nanti akan saya kembangkan ke depan, Bapak. Baik Pak Lensi, demikianlah pasca